106,2 The Voice of Love. Kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Joseph Kurniadi dari Victory Church bersama dengan Ibu Esther Megawati. Berdamai dengan keadaan, itu topik yang sedang kami perbincangkan. Dan tentu saja kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon 0315046000, SMS WA 0813-330-60.000. Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Berdamai dengan keadaan yang hari-hari ini sedang terjadi, pandemi yang sedang kita hadapi, dan itu banyak menghancurkan sendi-sendi kehidupan, baik itu berkeluarga, pekerjaan, bahkan secara kerohanian. Banyak orang yang merasa kok gini gitu, kecewa dengan Tuhan, kok terjadi seperti ini. Bahkan di awal-awal pandemi itu Pak, Mazmur 91 itu beken itu ya. Nah, hari-hari ini sudah jarang ya. Oke. Bagaimana kita bisa melihat keindahan situasi di tengah-tengah situasi seperti ini, Pak Joseph dan Bu Esther juga mengalami, walaupun mereka berdua pengusaha, justru tambah sakit ya Pak ya? Oh iya, kita kan bertanggung jawab kepada beberapa karyawan. Nah, bagaimana tadi Bapak katakan bahwa sebagai seorang pria yang biasa memberi uang belanja lah kepada istri, kita bicara dari sisi ekonomi dulu ya. Kemudian Bapak kehilangan itu, dan akhirnya Ibu yang take over itu. Tadi kami sempat cerita-cerita di off air ya, Bu Esther ini pintar bikin pastel tutup Bu ya. Iya. Kalau mau pesan bisa nomor di bawah ini. Nggak kelihatan nomornya. Di IG Kulineri. Nah itu dia promo ini. Nanti kena tagihan loh di luar. Ya, jadi bagaimana Bapak mengatasi rasa useless, rasa stres itu kan pasti ada ya sebagai seorang pria. Nah, bagaimana Bapak mengatasinya? Ya, karena waktu saya banyak di rumah, gitu ya. Saya lebih banyak naik ke ruang kerja untuk baca Alkitab. Okay, ya. Kebetulan baca. Waktu itu saya juga diingatkan gitu ya. Mungkin ayat ini terlalu populer gitu ya, bahwa di Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amen. Nah, ini merupakan sumber pengharapan, di mana ketika kita mengalami yang namanya kondisi yang menyakitkan itu bisa segera berakhir dan indah pada waktunya nanti. Nah, juga salah satu yang saya baca dari 2 Timotius 3 ayat ketiga ya. Salah satu sifat dari kondisi manusia di akhir zaman ini adalah tidak mau berdamai. Ya, tidak mau berdamai ini bisa dengan orang, dengan keadaan, ya, termasuk dengan apa? Dengan keadaan gitu ya. Kalau ini semua terjadi dan harus kita hadapi, maka apa? Kita mau tidak mau ya harus berdamai. Dan saya juga diingatkan Tuhan, ketika Tuhan mengajarkan tentang hukum perang, mereka istilahnya diajarkan kepada bangsa Israel begini: kalau musuhmu itu tidak mau berdamai, kepunglah dia. Nah, artinya apa? Ketika kita tidak bisa berdamai dengan keadaan itu, maka kita akan menjadi apa? Semakin terpuruk. Karena apa? Semakin dikepung. Nah, saya juga tarik lagi ya, saya juga banyak belajar gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar istilah law of attraction gitu, hukum daya tarik. Gitu. Itu saya juga diajarkan, ketika kita terus berpikir negatif, maka semua yang negatif itu akan kita serap. Gitu ya. Sebaliknya kalau kita belajar untuk berpikir positif, ya yang positif itu kita serap dan itu berdampak dalam hidupnya kita. Nah, sama. Ternyata stres atau depresi itu bukan ditentukan oleh uang sebetulnya. Karena baru kemarin gitu ya, ada seorang yang sharing sama saya. Orang ini uangnya 50 miliar. Itu bisa dibuat bantal guling, Mbak ya? Iya, itu kalau dibelikan dawet. Waduh, kita banjir bisa berenang. Surabaya. Iya, bisa berenang kemana-mana kan ya. Loh, tapi orang begini bisa stres. Saya sangat bingung. 50 miliar
stres. Nah, ternyata apa yang distreskan? Dia biasanya gitu pegangnya triliun, uangnya habis tinggal 50 miliar. Loh, padahal jumlah segitu tuh gedenya luar biasa. Sangat. Nah, gitu. Jadi bukan jaminan sebetulnya. Gitu ya. Ketika seseorang tuh mulai belajar untuk berdamai dengan keadaan dan menyadari kalau aku berontak tambah nggak bagus ini keadaannya, karena apa, tambah terpuruk kan. Nanti korbannya banyak, emosi sama istri, emosi sama anak, emosi sama pegawai, kan jadi buruk semua nih. Tempat sampah pun di emosi. Nah, iya, ya. iya kan. Jadi ini saya belajar dari setiap keadaan ini. Kalaupun ini harus berakhir, gitu, percayalah bahwa semuanya itu akan indah pada waktunya. Salah satu contohnya, kalau saya dulu tidak kena PHK massal, ya, mungkin saya akan tetap jadi pegawai bank sampai hari ini. Gitu. Dan ya begitulah, kalau jadi pegawai ya kurang lebih ya segitu-segitu saja gitu kan. Tapi ketika keadaan itu harus dihancurkan, diganti dengan yang baru, ini menyakitkan. Tapi ternyata apa? Proses menyakitkan itu membawa sesuatu yang jauh lebih baik. Ya. Ini dimensi yang kita tidak paham sebetulnya. Ya. Sama seperti tadi di awal, ketika manusia purba itu dapat ancaman, akhirnya apa? Dapat apa? Dia ide-ide yang sebelumnya tidak pernah timbul. Menemukan api, senjata, ya, kan, ya. untuk mempertahankan hidupnya. Sama gitu. Sekarang ini kita juga mengalami yang sama gitu. Bahkan kemarin saya juga salah satu rekan ngobrol dan bergurau gitu. Sekarang ini musimnya dorang jaya gitu. Apa itu, Pak? Dodol sembarang jaya. Oh, iya. Dorang jaya ya. Dodol sembarang jaya. Ya, Nah, ya, gitu ya. kan. Apa aja sekarang kan? Iya, Ya. iya. Yang enggak pernah jualan buah sekarang jualan buah, Iya, ya kan? iya. Lu jujur saya di rumah ini lagi masak, Coba-coba. nyoba ini empal gepuk Sunda. Oh, oke. Dan ternyata yang tester anak saya, karena anak saya paling suka. Tadi kenapa daging. saya nggak ditester ya? Nah itu Nah, itu. Kelupaan. terlalu pagi soalnya di sini. Tahu gitu kan saya bisa menilai, oh bagus itu, Pak. Iya, begitu anak saya bilang enak, nah gitu. Saya juga kan Itu Bapak masak sendiri? masak sendiri. Oke. Sebelumnya memang suka masak, Bu? Bapak? Suka tapi bukan masak itu. Oh, oke. Iya. Ya, ada sih talent masak ada. Oke. Jadi ya saya belajar aja gitu. Apa yang bisa saya perbuat ya saya perbuat gitu kan. Ya, bersama istri saya juga begitu. Dia punya keahlian masak gitu kan. Mulai diajarkan dulu sebenarnya dari mertua, dari mama saya gitu kan. Tapi ternyata keahlian yang diberikan Tuhan ini malah yang diajarkan tuh bisa jauh lebih enak dari masakan orang tua saya sendiri. Sehingga itu bisa punya daya jual dan akhirnya apa? Nggak nyangka juga di tengah-tengah situasi seperti ini bisa booming dan ya itu tadi ya dompet saya diisi oleh istri atau mobil Asik. saya beli bensinnya Bensin. diisi istri, Oh, puji Tuhan. ya, bensin motor diisi istri gitu kan. Puji Tuhan. Istri idaman berarti ya? Iya. Terus campur tangan Tuhan, Iya. bukan kekuatan Bagaimana kita. Bapak itu tadi baru dari sisi keuangan ya, dari sisi psikologis sendiri, Bapak mengatasi letupan-letupan yang bagi pria pekerjaan itu sebuah pride ya. Nah, ketika tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, bagaimana Bapak bisa memulihkan, tetap bisa punya pride, tetap bisa happy, tetap bisa tersenyum, nggak ngamuk-ngamuk gitu. Bagaimana Iya, caranya? jadi pertama gitu ya, saya biasanya yang awal-awal ya, saya belum menemukan jalan gitu. Saya harus tahu kesukaan saya apa. Oke. Jadi Bapak sukanya apa? Ya karena saya sukanya touring ya, saya Oke. naik motor gitu ya. Suka naik motor, Nah. touring. Jadi akhirnya karena dari awal untuk menjaga kesehatan pagi harus minum air panas gitu ya. Terus saya selalu rajin itu jeruk peres tuh ya. Saya selalu meres, sekali peres tuh bisa 3 liter, saya taruh di kulkas. Itu paling 1-2 hari habis kan. Karena konsumsi cukup banyak gitu, sekali saya beli jeruk itu bisa 40 kilo gitu ya. Waduh. Akhirnya Habis apa? dalam waktu berapa lama tuh? Enggak sampai seminggu lah, 40 40 kilo. ya. Wah. Diperes kan? Iya, Diperes iya, lah. iya.
Akhirnya apa ya? Saya tahu di Surabaya harga jeruk berapa, di Tretes harga jeruk berapa. Karena di Tretes lebih murah, termasuk juga menyalurkan hobi. Akhirnya saya berangkat ke Tretes ya untuk meningkatkan adrenalin kan gitu ya. Saya Biar belanja di lebih sana refreshing. 34 sendirian, tidak ada masalah. Oh ya. Kayak kemarin Naik motor. naik motor. Wah, ndak pinggang, ndak kaku itu, Pak. Oh enggak, sama Karena sekali. hobi ya. Iya. Hati Jadi senang. temukan yang Anda sukai. Iya, Ya. lakukan itu. Lakukan. Iya, lakukan itu. Termasuk kemarin saya juga dari Trawas ke Pacet sampai Cangar ke Batu pulang lagi. Ya, saya nikmatin itu. Bersama Ibu? Ya, ada kebetulan satu istrinya- komunitas Heeh. sebelum pandemi itu sudah gabung. Jadi waktu kemarin itu kok diadain gitu, tapi nggak semua ikut sih. Berapa? Mungkin 20-25 orang. Jadi ya enggak apa-apa, ikut aja. Ikut gitu aja. kan. Ibu di rumah ya. Ya. Itu gimana bawa jeruk 40 kilo itu pakai motor? Bisa. Bisa ya? Kebetulan motor saya agak besar. Oke. Jadi bisa masuk. Ya, temukan apa yang Anda sukai dan lakukan itu. Selama apa yang disukai itu positif ya. Oh, iya, Hal yang positif iya. ya. Jangan hal yang negatif. Itu secara psikologis ya. Kemudian Ibu bagaimana menyikapi situasi yang suami kan naik turun nih secara psikologis, karena sekali lagi seperti tadi saya katakan, bagi pria pekerjaan itu sebuah pride ya, bisa memberi uang kepada istri itu sebuah kebanggaan bagi pria. Ketika kebanggaan itu sedikit terusik kan ada sikap-sikap yang nggak enak tadi ya, kok jadi gini gitu. Bagaimana ibu sebagai istri mensupport, bisa mendukung sehingga nggak sampai terjadi konflik yang berkepanjangan? Iya. Jadi gini, saya minta para istri itu selain berkreatif saat kondisi seperti ini, dan juga harus belajar satu lagi, memahami suami gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini pasti semua lah suami-suami pasti juga mengalami satu kondisi psikologis yang tertekan gitu. Jadi istri-istri harus mengerti itu gitu loh. Jadi jangan itu malah dibuat masalah, tapi itu suatu dimana suami membutuhkan kita gitu. Dan bawalah dia untuk bisa menerima kenyataan. Jadi seringkali kan bertanya-tanya gitu kan yang suami. Nah kita mesti bawa dia ke realitanya begini. Memang seperti ini hanya sementara gitu. Kita ayo lakukan apa gitu. Jadi kita bawa ke mana ya? Jangan terpaku di situ, tapi ayo kita ajak berpikir bersama gitu. Selalu saya redam seperti itu. Di sisi lain juga saya minta setiap hari itu ada jam mesbah doa. Jadi yang sebelumnya kita nggak pernah buat, itu minimal 1 hari kita ambil waktu, entah itu pagi, sore, terserah. Nah itu kita ambil waktu setengah jam atau 1 jam, kita bisa streaming, ada puji-pujian, kita menyembah bareng seperti itu, supaya roh kita itu disatukan di situ gitu. Jadi kita juga kuat dari secara roh kita juga kuat gitu. Oke, jadi memang peran istri sangat besar ya, untuk istilahnya menstabilkan apa yang tadi sempat goncang begitu. Nah, Pak Joseph, orang mungkin berpikir bahwa orang yang punya duit itu nggak ada rasa khawatir di masa-masa ini. Ternyata tidak ya. Sama saja. Punya duit pun yang awal-awal dulu nggak bisa beli apa-apa ya. Punya duit nggak bisa beli apa-apa. Nah, sekarang ini setelah melewati beberapa bulan ini ada banyak penyesuaian, harus berdamai dengan keadaan. Apa yang Bapak bisa sarankan kepada kekasih Tuhan? Bicara tentang berdamai dengan keadaan, karena banyak orang digoncangkan imannya juga hari-hari ini, Pak. Iya. Saya lanjutkan dulu dari pengkhotbah 3 tadi ya. Dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, ini yang harus kita sadari. Kenapa di sini disebutkan Tuhan tuh memberikan kekekalan dalam hati kita. Nah, ketika kita menyadari ending dari semuanya ini, maka kita tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan yang ada. Contoh. Ya. Salah satu kebiasaan yang tidak pernah saya lakukan adalah nonton TV.
Dulu nggak suka. Nggak suka. Nggak terasa di rumah saya itu, saya hitung itu TV rusak 8 tahun, tidak pernah diperbaiki dan tidak pernah beli lagi. Oh. Nah, Padahal kalau mau beli ya bisa ya. oh ya bisa. Nah, terus kena kejadian begini kan di rumah terus. Lama-lama ya butuh ya. Aku nganggur gitu. Akhirnya terus beli TV kan. Nah, iseng-iseng terus ada temen yang ini loh serial bagus gitu kan. Drakor nih Ya jangan-jangan. sudah nggak tahu, jarang lihat TV ya, sekarang lihat ini kan, lihat bukan drakor waktu itu apa serial ini loh apa Action. Detektif, ya ada detektif, ada apa sejarah silat ya. kuno. Saya lihat di yang pertama, episode pertama. Kok bagus ya, kok menarik gitu. Terus saya lihat, loh ini sampai mana tuh? Ternyata 50 lebih. Waduh. Wih, gitu kan. 50 lebih. Nah, saya gini, saya lihat yang serial ke-50 dulu. Saya juga biasanya begitu. Yang terakhir dulu. Sebagai penasaran. Ya. Jadi saya tahu, oh masih ada ini. Dah, tahu terakhirnya kan. Nah, jadi apa? Ketika di tengah-tengah itu istilahnya orang yang diidolakan ini hampir mati misalnya. Saya cuma mikir gini, enggak kok, ini terakhirnya masih hidup gitu ya. Jadi akhirnya ketika saya melihat itu saya enggak sampai istilahnya nangis atau emosi atau enggak, karena saya tahu endingnya. Nah, hal yang sama juga diberikan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita? Karena Tuhan itu ingin memberitahu sesuatu bahwa kita hidup ini bukan cuma di dunia ini. Itu yang pertama. Ya, berikutnya Tuhan tuh memberikan apa? Kamu tuh tak kasih hidup yang selama-lamanya, yaitu kekal. Nah, kalau kita tahu endingnya kita, maka apa yang terjadi hari ini itu tidak akan sampai membuat kita terpuruk, depresi atau stres. Ya. Itu penting ya. Penting. Kita harus tahu Endingnya. ending kita itu seperti apa. Iya. Itu yang memberi kekuatan saya pribadi bahwa oke lah, saya harus move on gitu. Saya tidak bisa begini terus gitu. Nuruti emosi, nuruti stres ya sudah. Itu akan jadi tambah terpuruk ya. Kita akan semakin terkepung dengan keadaan. Tapi begitu saya mulai mencoba, saya suka masak, saya masak, ya toh. Suka touring, ya Suka touring. touring, pergi aja gitu kan. Karena saya melihat gini, saya punya beberapa gelar gitu. Gelarnya nganggur semua. Ya. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan, jadwal saya bulan 4, 5, 6 udah di cancel semua. Gereja-gereja pada tutup kan, gitu kan. Gitu. Jadi ini jadwal terdekat saya Juli nanti. Gitu. Baru ada lagi jadwal khotbah di gereja. Nah, sesuatu yang rasanya, loh, aku sudah sekolah ya, ternyata nggak dipakai. Tapi kalau kita meratapi terus, mau jadi apa? Ya, akhirnya apa yang bisa kita kerjakan, ayo kerjakan itu. Ya kan? Termasuk kemarin salah satu ya itu sampai ada istilah dorang jaya gitu kan. Jadi mungkin kita ini misalnya bisa jadi dapat ketemu temen dia jual apa misalnya, grosirnya sandal ya, kita misalnya datang aja ke sana. Aku tak ikut jualan ya lah. Sekarang apa? Musimnya medsos, manfaatkan medsos. Dan banyak loh cerita-cerita yang berhasil di situ. Betul. Jadi selalu ada peluang di balik setiap kesempitan ya. Jangan-jangan nanti jus jeruknya tuh bisa dijadikan bisnis juga itu. Iya. Ide ya. Tadi bikin pal juga. Ada selalu peluang-peluang yang disediakan oleh Tuhan ya. Tinggal bagaimana kita bisa melihat. Kita yang harus melihat. Ya. Kadang-kadang kalau orang stres, Bu, takut itu buntu. Malah menutup pandangan kita ke depan. Jadi kalau Ibu tadi sarankan lebih banyak ada mesbah keluarga gitu ya. Ada kesatuan hati ya. Itu penting ya. Itu penting. Yang memberi makanan buat jiwa sama roh. Supaya kita berani melangkah. Betul. Karena yang paling penting adalah yang di dalam dulu ya. Kalau di dalamnya sudah stabil, yang luar itu enteng. Bisa berpikir nanti tiba-tiba hikmat Tuhan datang gitu.
Ya, kekasih Tuhan, saya tidak tahu kondisi apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Ketakutan seperti apa yang sedang Anda hadapi juga hari-hari ini. Anda bisa berbagi bersama dengan kami. Atau mungkin problem antara suami dengan istri selama masa pandemi ini karena ketemu 24 jam. Mungkin muncul konflik. Anda bisa berbagi juga bersama dengan kami. Kita bisa diskusi, Anda bisa bertanya, atau bahkan Anda bisa bersaksi menguatkan kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan pagi hari ini. Mungkin Anda bingung, saya nggak bisa pelayanan ini di masa pandemi. Anda bersaksi itu melayani loh. Ya, ada banyak orang dikuatkan. Seperti kesaksian Pak Joseph dan Bu Esther hari ini, saya percaya banyak orang dikuatkan, diberikan pencerahan, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan Anda. Silahkan 0315046000 saya buka untuk Anda. SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.